Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji besar syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini masih banyak memberikan nikmat kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Madinah untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Madinah, dan akan dilanjutkan dengan kajian kita, yaitu kajian Ahad pagi. Salawat dan iring salam tak lupa kita haturkan dan kita junjungkan kepada baginda alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya yang insyaallah istiqomah melakukan ajaran-ajarannya hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, untuk yang mengisi kajian pada pagi hari ini yaitu Ustadz Susanto, alhamdulillah sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk selanjutnya mungkin kita juga ada sholat syuruk. Sehabis itu, sehabis sholat syuruk mungkin ada bapak-bapak yang ingin mengajukan pertanyaan sehabis sholat syuruk atas materi yang diberikan oleh Bapak Ustadz Susanto. Baiklah, kita mulai saja kajian Ahad pagi kita. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai saja. Saya izinkan kepada Bapak Ustadz Susanto. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada pembaca yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memulai kajian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bil-zulmi. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu jannata ala ma kana min al-'amal. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul karim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Jamaah Masjid Al-Madinah yang saya hormati dan saya banggakan, yang saya hormati juga para asatidz yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah atas perkenan dan kasih sayang Allah kepada kita, kita masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke majelis ta'lim. Majelis ilmu ini adalah sangat berarti buat kehidupan kita.
Dan tak lupa kita juga sampaikan salawat dan salam. Semoga salawat dan salam itu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, bagi keluarga dan para sahabatnya yang selalu istiqomah dengan ajaran beliau, dan mereka telah berjuang untuk kita dengan darah dan kesedihan. Para jamaah yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab tauhid yang sekiranya sudah disampaikan, yakni Ushul Tsalatsa dan kitab tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab ini berisikan Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pentingnya mempelajari kitab tauhid. Kalau kita mempelajari kitab tauhid, maka insya Allah kita bisa mengamalkan dan mengamalkannya, maka Allah akan jamin kita ke dalam surganya. Maka di dalam hadis ini saya kalimat tadi saya bacakan, barang siapa yang bersyahadat, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya satu ya, dan wahdahu la syarikalah, dan tidak mensyirikatkannya dengan sesuatu yang lain, min dunillah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusannya dan hambanya, abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah, dan meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi utusan Allah, wa anna Isa abdullah, dan hambanya. Nabi Isa itu adalah utusan Allah dan hambanya, serta utusannya, serta kalimah atau ruh al-qaha ila Maryam, yang dijatuhkan kepada Maryam. Wa ruhun minhu wal jannatu, dan yakin akan adanya surga. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Adkhalahu Allahu jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ada maka minal amal, atas amal-amal yang telah dilakukan. Tauhid ini merupakan landasan penting buat kita di dalam berislam, bermuamalah. Tanpa adanya dasar tauhid yang kukuh, maka kita akan kehilangan makna dari ibadah kita. Ibadah kita ini ibarat tidak bernyawa tanpa tauhid. Maka jangan sampai kita mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun yang menganggap lebih besar, lebih punya kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan, hidup kita ini sebentar. Hidup kita ini perlu diisi dengan asupan rohani yang baik, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Karena begini, miris kalau kita melihat orang yang berzikir la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan. Miris sekali. Tanpa ilmu membaca la ilaha illallah, tanpa ilmu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi karena pemahamannya tidak dalam, sehingga dikira bahwasanya syirik itu tidak menyembah matahari, menyembah bulan, padahal syirik itu bisa dilakukan dalam bentuk-bentuk yang lain, bentuk-bentuk yang lain.
contoh kecilnya aja yang kita tidak rasakan dan kita sangat khawatir terhadap ria. Ria ini sangat mengganggu sekali ibadah kita. Kadang kita dimunculkan syaitan, itu setan untuk merusak ibadah kita dengan apa yang disebut dengan ria. Itu ada hadisnya. Di antaranya adalah ria. Ria itu termasuk perbuatan yang lama-lamaan itu musyrik. Karena ibadah kita bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Itu jangan sampai terjadi. Itulah kesempatan yang baik dan kesempatan emas untuk kita mempelajari tauhid dalam masa sisa umur kita. Tanpa kita mempelajari tauhid di sisa-sisa umur kita ini, maka sangatlah merugi sekali. Ibadah kita tidak akan bernilai tanpa tauhid. Yang membuat kita bernilai ibadahnya itu adalah tauhid. Keesaan Allah. Tauhid ini adalah menjadi mission para nabi. Sejak Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The mission prophetic itu adalah tauhid. Intinya adalah tauhid. Kerusakan tauhid itu bisa diawali dengan masa Nabi Nuh alaihissalam. Ini sangat miris sekali kalau ini terjadi pada masyarakat kita. Jangan kita bisa melaksanakan sholat yang wajib, tapi di sisi lain bersamaan dengan itu kita berbuat kesyirikan. Jangan sampai terjadi. Dalam hadis ini saya terjemahkan, barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ini harus diyakini. Nabi Muhammad ini adalah hamba dan utusannya, dan bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimatnya itu kalimat yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, yaitu dari ruh ciptaannya, dan surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Nah, ini penting. Jadi kondisi amal perbuatannya bagaimana, asalkan berdasarkan tauhid yang utuh, yang benar, dan ibadah yang benar, insya Allah akan masukkan surga yang seluas langit dan bumi, surga. Bapak-bapak yang saya hormati, ini momentum penting, momentum bahagia buat kita yang datang ke majelis ini, yang mengetahui hadis ini dibacakan, yakni kita akan termasuk orang-orang yang selamat nanti ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhir daripada kehidupan kita, usaha yang dilakukan selama di dunia ini adalah untuk mencapai surga. Dan kita jangan sampai berbuat kesyirikan. Itu penting sekali. Berbuat kesyirikan itu masih percaya dengan bintang, namanya sekarang ini Scorpio, bintang, nasi bintang, Scorpio, Sagittarius, itu dewa-dewa orang Yunani. Tapi kita yakini sebagai Muslim, itu hati-hati ya, musyrik percaya dengan rasi bintang. Oh, nanti kamu nggak cocok hidup di air misalnya.
cocoknya di sini ya. Nah ini nggak bagus buat akidah kita. Nah kemudian kita pergi ke dukun, pergi ke katanya orang pintar dan sebagainya. Tapi pergi ke dokter ya nggak apa-apa ke dokter ya. Tapi kalau ke dukun ini yang masalah harus motong ayam putih, motong ayam hitam, ada syaratnya. Itu jangan sampai terjadi. Nah, terus meminta bantuan kekuatan gaib dari dukun tertentu untuk menghabisi orang lain itu juga besar-besar. Itu dengan sampai terbunuh dan sebagainya itu besar-besar. Mudah musyrik ya pelakunya datang kepada dukun dan percaya 40 hari sholatnya tidak diterima, 40 hari 4 malam 40 hari ya, Allah tidak akan terima dosa. Motong ayam merah cemani, syaratnya macam-macam. Jadi susah senang itu adalah kita harus bisa melakukan ridho terhadap apa yang ditentukan Allah kepada kita. Ya, senang, gembira, sedih itu adalah kehidupan kita. Kadang kala sehat, kadang sakit, itu adalah kita mencoba ridho terhadap takdir yang telah disampaikan Allah kepada kita, dan kita husnuzon, berbaik sangka pada Allah. Jangan sampai kita tidak terima, udah ketiban nangka itu ketiban lenteng kan benjol, terima aja benjol ya. Jangan kali terima, aduh sialan genteng di jatuh di batu kepala saya. Itu udah takdir Allah yang jatuh kepada kita, dan kita berusaha ridho. Nah ini penting, ini amal ridho ini, rela hati ya. Semua gerakan yang terjadi selama di dunia ini adalah peran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit, sembuh, semuanya itu ada hikmah yang harus kita pelajari dalam kehidupan ya. Sebagaimana dalam pelajaran sesi pertama itu adalah kitab Ushul Tsalatsa yang pernah kita kaji, dan itu di situ tertera bahwa al-ilmu. Jadi kita kalau mau sholat, mau berwudu, baca Quran dan sebagainya itu berilmu terutama. Jangan udah pakai mic bacanya banyak yang salah. Nah ini repot. Didengarnya juga kurang nyaman ya. Jadi harus belajar dulu, berilmu dulu, pahami dulu ilmu tajwid, sehingga kita memiliki bacaan yang baik dan benar ya, sesuai dengan qiraah Rasulullah SAW dan para sahabat. Berilmu itu penting, berilmu. Al-ilmu kata Imam Syafi'i, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Jadi belajar dulu, jangan mau tampil tapi nggak punya ilmunya. Sangat miris kita prihatin. Ya, ada yang baca. Jika mau tampil dengan baik dan benar, belajar dulu dengan Ustaz Ali, dengan Ustaz Misal dan Ustaz yang lainnya, sehingga kita mendapatkan satu hasil yang maksimal. Jangan sampai asal baca tapi banyak yang keliru ya. Baca huruf ain dibaca alif a. Ilmu jadi ilmu, ilmu jadi mestinya kan gimana? Ilmu masuk sedikit di dalam ilmu. Adzabun azim, bukan azim ya, hati-hati.
harus dengan ilmu terbaru belajar. Saya dulu minta apa tulis. Perkataan Imam Syafi'i atau hadis Rasulullah SAW, saya menemukan yang membuat dari hadis. Kalau dalam ayatnya dikatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan siapa yang Allah akan angkat derajat orang yang belajar, dan belajar ini kita Allah akan angkat derajat. Yarfa'illahu allazina angkat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi sebelum kita melaksanakan bagaimana wudhu yang baik, bagaimana gerakan sholat yang baik dan benar menurut Rasulullah, itu dipelajari, jangan ikutan saja. Terus apa bacaannya juga, minimal Al-Fatihah kita tahu, Al-Fatihah itu tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa itu? Artinya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Ya, Artinya apa? Nah, itu perlu belajar. Penting sekali belajar. Saya semenjak SMA bolak-balik dari rumah ke rumah belajar. Semenjak SMA saya punya udah sadar diri harus belajar. Tapi bapak-bapak udah usia segini, Al-Fatihah saja belum kuasai. Bagaimana usaha ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Apalagi ayat Al-Qur'an lain. kasih. Surah An-Nas, surah Al-Falaq, itu minimal itu kita kuasai. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas apa coba? Bunyinya apa surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas apa bunyinya? Enggak, ini cuma bicara. Waduh, nggak mau jawab. Ya kalau nggak diperintah begini, saya udah ngalor ngidul isinya tapi nggak masuk gitu, nggak paham. Ini tes aja, tes kuping. Ya, saya maklum ya, udah kena stroke dengan jadi nggak normal ini. Suaranya juga besar. Ya. Harus hafal ya, yang remaja ini banyak belajar, masih muda. Kalau udah tua makin susah, baca juga ada rabun. Sedih kalau masih remaja tuh banyak main, nggak belajar. Nanti insya Allah saya juga akan membantu ya, mengajari baca tulis Al-Quran ya. Saya kan pensiun Maret. Baca tulis Al-Quran di rumah saya. Itu remaja, segmennya remaja. Soalnya adalah yang anak-anak ya. Kita ngambil segmen remajanya yang mau belajar silakan. Penting sekali.
surah Al-Fatihah itu kan yang wajib atau sunnah dalam sholat. Kalau wajib mesti apa? Diketahui maknanya. Dan sampai tidak diketahui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami mohon dan hanya kepadamu kami minta tolong. Memohon sesuatu itu kepada Allah, bukan kepada dukun. Ini masih banyak di daerah Jawa ya, pesugihan. Di gunung apa? Lupus. Arjuna, Kawi. Masih banyak orang Jawa, tapi kalau ditanya apa agama Islam, miris sekali, menangis. Zaman seperti ini masih ada yang melakukan kesyirikan yang tanpa disadari atau disadari karena pengetahuannya, kebodohan. Saya sejak SMA belajar kitab tauhid ini dengan anak-anak LPBA. Itu baru saya sadar, saya tinggalkan kanuragan, belajar kanuragan, ya udah mati aja lah. Belajar kanuragan apa? Allah yang maha melindungi kita, memberikan takdir kepada kita baik dan buruk, kita ridho dengan marah-marah. Betapa saya yang bukan yang lain gitu. Ya harus dipahami ya, ridho terhadap takdir Allah. Kalau ada waktunya pensiun jangan maksain. Kalau masuk dulu tak ada yang gratis masalahnya. Kalau ada yang gratis masuk terus. Namanya udah dihapus, gimana masuk apa enggak? Mundur. Insya Allah kita ada masanya. Kita nggak terima, gimana nggak diterima orang ada waktunya ya. Nggak terima saya begini gitu. Pak Ustaz Ali ini nggak pensiun harus tetap penting diberikan kesehatan di masyarakat. Ada ilmu wal qauli wal amal, ini sadar belajar. Ini ada satu risalah ucapan qaul Imam Syafi'i. Ada pembelahan pengeluaran sampai ilmu itu menurut dalam surah Salasa katakan bahwa ma'rifatullah ma'rifatun nabi wa ma'rifatul islami dinul islami bil adillah. Bil adillah. Wa ma'rifatul dinul Islam bil adillah. Jadi kita di dalam Islam itu yang prinsip yang harus kita sadari dan kita pelajari terus menerus dengan baik, kita upayakan sepanjang hidup kita, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau di antara kita mengenal itu dengan pejabat tangan nama saya, ismi,
Salam. Ismi Susanto. Ismi Susanto. Nama saya Susanto. Askunu fi Madinah Raya. Saya tinggal di Jalan Madinah. Ana muwaddo. Saya pegawai. Jumhuriyah. Ma'rifatullah. Kalau berkenalan dengan Allah itu melalui apa? Melalui apa? Al-Quran. Ma'rifatullah. Dengan ilmu tauhid. Ya. Dengan ilmu tauhid Al-Quran dan ilmu tauhid. Kedua, ma'rifatul nabi, mengenal nabi kita. Nabi sudah tidak ada. Bagaimana kita berkenalan dengan nabi kita? Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah wafat. Cara berkenalan dengan nabi itu bagaimana? Belajar hadis itu ya. Nah, itu belajar hadis. Kemarin kita sempat belajar 40 hadis Imam Nawawi. Ya, belajar hadis baca. Atau kita rajinkan di kitab atau buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Seperti Adabul Mufrad. Itu di situ banyak sekali tentang kaitannya perilaku Nabi, bagaimana kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, ibadah dan sebagainya. Itu banyak dikisahkan, ceritakan di dalam hadis. Itu sama saja kita berkenalan dengan Nabi kita. Nabi itu lahir di, kalau ada bilang di Jawa lagi. Nabi lahir Wulida dilahirkan di Al-Bakar Makkah. Mendapatkan wahyu pencerahan pada umur 40 tahun. Kemudian memperjuangkan ini bertentangan dengan masyarakat Mekah, musyrik. Masyarakat Mekah itu bukan bodoh, pintar, tahu Allah itu ada, Allah itu pencipta segala semesta alam segalanya. Maka dia itu menaruh patung di sekitar Ka'bah sebagai bentuk upayanya membantu doa mereka. Jadi perlu wasilah. Dengan patung itu menyampaikan doa-doa kepada Tuhan. Piramida, tahu piramida? Piramida itu dibuat begitu tinggi supaya bisa menyampaikan doa-doa. Nah, ini jadi salah. Jadi rusak keyakinan itu. Doa saja sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai berpikir patung orang soleh. Patung harus ada sehingga membantu kita menyampaikan doa. Salah. Yang merusak iman kita. Kalau kita didoakan oleh seorang kiai ulama nggak apa-apa, cuma kita buat patung orang soleh kemudian supaya menyampaikan doa kita itu salah. Doa itu langsung, kita punya preferensi masing-masing. Doa itu langsung, tidak perlu harus ada wasilah. Nah, ini pemahaman saya. Ma'rifatullah, masyarakat di Arafah ya'arifu ma'rifatan. Berkenalan itu dalam arti ruh. Ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi namanya. Kemudian ma'rifat itu din Islam. Ini banyak orang Islam tidak ngerti dalilnya. Laksanakan sholat dalilnya apa? Laksanakan sholat dalilnya apa?
Tahu. Bapak-bapak ini sholat dalilnya apa? Ya, pernah nanya sih yang sholat. Ya. Sholat itu untuk apa? Sholat itu untuk apa? Kenapa diperintah sholat? Itu ada dalam Al-Quran. Aqimis sholata lidzikri. Wajibat sholat itu dalam surah ayat pertama Al-Baqarah ada yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata Mana Ustaz? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian orang yang yakin dengan apa yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, kitab apa? Zabur, Injil, kemudian jangan sampai nggak yakin dengan Al-Quran itu rumus kita, rumus harus pakai. Nah, Whiteboardnya diturunin aja ya. nggak usah. Bangku, Ustaz. Nggak usah. Berdirinya. Nggak usah. Keutamaan kita belajar tauhid itu adalah yukaffiruz dzunub, menghapuskan dosa. Kalau kita tidak mempelajari tauhid, artinya kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah adalah belajar tauhid. Wa qaulillahi ta'ala ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrab. Wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun. Nabi Ibrahim saja ini mengatakan bahwa saya akan menyembah kepada Rabb yang menciptakan alam semesta. Ini percakapan dengan ayahnya. Ayah Nabi Ibrahim itu siapa? Ayahnya Nabi Ibrahim itu siapa? Suaranya gak jelas ya. Kalau ada orang merasa dia sudah. Ayahnya Nabi Ibrahim ya kadang bisa lupa, kadang itu wajar. Tapi yang penting kita pernah tahu, oh azan itu profesinya sebagai apa? Membuat batu. Ya. Nah ini Nabi Ibrahim bercakap dengan ayahnya. Wa qala Ibrahim li abihi, pada bapaknya, li abihi wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun. Saya tidak bertanggung jawab, saya tidak abaikan jika kamu tetap menyembah pada patung, asnam. Patung itu asnam. Ilal ladzina fatarani, kecuali yang menciptakan aku, kata Nabi. Wa qalihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil rahib-rahib, kalau kita ini kiai, para ulama, rahib-rahibnya Yahudi,
ittakhadhu ahbarahu wa rubbanahu arbabam, sebagaimana roh. Arbab itu jamak dari roh, sebagai Tuhan. Arbabam min dunillah. Ini Quran surah At-Taubah ayat 31. Ini harus diperhatikan ya kita, kepada alim ulama kita jangan terlalu berlebihan, sehingga memutuskan itu tidak diajarkan dalam Islam. Kita mengambil, jadi kita terlalu dulu menghormati kiai ulama itu, dikatakan hal sesuatu hal yang sebetulnya halal diharamkan, yang halal diharamkan, haram dihalalkan. Itu hati-hati, kita harus banyak belajar. Ada Tuhan sebagai tandingannya. Anda dai yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai Anda dan tandingan-tandingan Tuhan, mencintai sama sebagaimana mereka mencintai Allah. Itu namanya musyrik. Musyrik itu setara, sebanding. Inti daripada tauhid adalah sebagaimana surah Al-Baqarah, surah ayat kursi. Apa kemarin saya sudah sebutkan itu inti daripada tujuan ya. Tujuan tauhid itu adalah apa? Faman yakfur biqawli wa yu'min billah, itu target kita. Kalau kita belum mengingkari sesembahan selain Allah, belum kita bisa melepaskan diri dari syaitan, itu kita nggak akan disebut orang yang bertauhid. Ramai yakfu wa yu'min billah. Jadi paman yakfur bitauhid, kita sebagai orang yang ingkar kepada tauhid, bukan justru kita dekat ya. Paman yakfur bitauhid wa yu'min billah. Pokoknya istamsaka bil wajhil usqa yang fisoma. Jadi inti daripada tauhid ini kita sampai kepada suatu keyakinan, kita ingkar kepada tauhid, ingkar kepada syaitan, iblis, kita ingkar bahwa bisa menyelamatkan kita, melindungi kita. Yang melindungi itu Allah, yang merawat kita adalah Allah, sehat kita itu Allah. Jadi jangan sampai kita percaya kepada hukum, orang yang memerintahkan kepada kesyirikan, jangan sampai. Karena yakfur billahi wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun. Itu ya. Udah jam berapa? Belum ya sampai. Ya, sebagai akhir sesi ini saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya kita belajar. Tanamkan di dalam diri kita tradisi belajar kita. Walaupun kita sudah tua, walaupun sudah berusia,
Tetap belajar itu tetap, bukan berhenti. Belajar itu sepanjang hayat kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beribadah semampu kita. Semampu kita. Janganlah kita hanya mengkoreksi orang lain. Kita harus koreksi diri kita, ibadah kita, ya. Pengetahuan kita, itu yang harus kita koreksi. Ya. Karena kita tidak bisa menanggung dosa orang lain, kita menanggung dosa sendiri. Jadi sepanjang kita tahu dengan ilmunya, kita kepada yang lain itu kan ada ya surah wal asr itu adalah nasihat menasihati dalam kebenaran, kesabaran. Itu saja. Janganlah kita terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Kalau dia bahagia, kita bahagia. Dia susah, kita susah. Kan hadisnya tidak dianggap iman sempurna ya. La yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak katakan beriman sempurna seseorang manakala tidak menyayangi saudaranya sebagaimana menyayangi dirinya sendiri. Ya, itu penting. Kalau keliru kita nasihati. Ya sudah dinasihati. Kita nggak bisa memaksakan. Setiap pribadi kita ini punya ilmu, punya pengetahuan yang harus dipertanggungjawabkan sendiri. Ya, dipertanggungjawabkan sendiri. Kita melakukan, kita punya keyakinan itu benar, ya tanggung jawab. Itu, yang penting itu ya. Berniaga yang benar menurut Islam. Jangan sampai kita berniaga justru salah. Saya laku gimana di dagangan saya harus akan berikut A, nah itu rusak. Ini manusia nggak sabar. Kita harus ridho kepada ketentuan Allah. Lantas apalagi ini tauhid, ilmu tauhid ini kita akan diberikan ampunan. Selama bisa belajar tauhid, kita diberikan ampunan oleh Allah. Artinya di sini tauhid bisa memberikan suatu ngapusan dosa. Jadi saya cukup siap, salah saya sendiri. Pengendaraan plat ke Alhamdulillah ala takunna minal muttaqin. Hati-hati dengan dosa dia itu biasanya kepada orang yang saleh, orang yang melaksanakan ibadah. Hati-hati, kita selalu memperbaiki niat kita. Siapapun itu, saya wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sesi kajian kita pada pagi hari ini telah selesai. Untuk selanjutnya mungkin ditutup terlebih dahulu untuk bapak-bapak yang ingin bertanya tentang kajian tadi kepada Bapak Ustadz Susanto, mungkin sehabis sholat kita pada pagi hari ini. Baik, saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.